Itu hanya cara menghitung ya, bukan kitabnya berubah-berubah, enggak. Tapi hanya cara menghitung saja. Nah ini, tadi kan Yeremia dan lagu ratapan yang digabung. Bisa, karena apa? Karena ratapan itu ratapan Yeremia. Nah gitu loh. Yeremia, ratapan ini bisa digabung. Jadi kitab Yeremia dan kitab ratapan itu bisa dianggap satu kitab nyambung. Bisa dihitung satu kitab, bisa dihitung dua kitab. Yeremia, ratapan, baru. Ini bisa dihitung satu kitab, tiga kitab ini. Isinya sama, tidak berubah, tapi menghitungnya bisa terpisah. Bisa nyambung, bisa terpisah. Jadi bisa dibilang Yeremia, ratapan Baruk nyambung, tapi bisa juga Yeremia dan ratapan dihitung dua kitab, bisa juga Baruk dihitung dua kitab. Ini masih ada yang keempat, sebenarnya Baruk bab 6. Nah, lebih ruwet lagi kan? Baruk, kalau khusus kitab Baruk bab 6, itu punya nama tersendiri, surat Nabi Yeremia. Jadi bisa dihitung satu, bisa dihitung dua, bisa dihitung tiga, bisa dihitung empat. Ada yang menghitung satu, Yeremia, isinya Yeremia dan ratapan Baruk dan Baruk 6. Ada yang memisahkan, ada yang... Tapi pada umumnya sekarang memisahkan Yeremia, ratapan, Baruk, sehingga jelas. Ya, itu cuma masalah dibagi-bagi aja. Masalah menghitungnya, Contoh, saya beri contoh kasar ya, contoh ngawur tapi benar, Kisah para Rasul, ya kembali ke soal kisah para Rasul. Sebenarnya kisah para Rasul itu kan bukan semua Rasul yang diceritakan, tapi hanya dua Rasul kan. Terus Paulus. Yaitu Petrus dan Paulus. Petrus di bagian awal, secara umum bab 1 sampai 15 Petrus. Lalu bab 16 sampai terakhir itu Paulus. Jadi setengah pertama Petrus, setengah kedua Paulus. Disebutnya kisah para rasul, tapi hanya dua rasul sebenarnya. Nah kalau sekarang kita utak-atik bahasa gampangnya, bagian pertama disebut kisah Rasul Petrus, boleh enggak? Ya, boleh aja. Boleh, tapi ini pengandian ya, ini pengandian. Lalu yang bagian kedua disebut kisah Rasul Paulus. Kalau disatukan namanya kisah para rasul. Kira-kira begitu. Tapi bukan berarti kitabnya berbeda. Kitabnya sama, hanya penggunaannya itu kadang digabung, kadang dipisah. Nah gitu saja. Cara menghitung saja. Tinggal pembagiannya aja ya. Betul, pembagian. Mungkin sama kayak kalau di Indonesia kitab Ester dan tambahan Ester. Betul. Nah, itu dipisah juga babnya. Betul, seperti itu kurang lebihnya. Itu hanya teknis cara menghitung. Kenapa kok seperti ini bermasalah? Karena berakar pada zaman kuno. Pada zaman kuno itu kan bentuknya belum buku seperti itu, tapi gulungan. Pada zaman kuno, Alkitab itu enggak berbentuk seperti yang kita sekarang. Kalau kita sekarang kan berbentuk buku ya, dijilid itu ya. Kalau pada zaman kuno itu gulungan-gulungan dan setiap gulungan itu setiap kitab. Contoh, gulungan Kejadian, gulungan Keluaran, gulungan dan seterusnya. Tadi kembali ke soal Yeremia. Karena Yeremia itu juru tulisnya bernama Baruk, maka sangat wajar gulungannya sama kan? Kenapa kok gulungannya sama? Karena memanfaatkan bahan. Kenapa? Karena bahan menulis pada zaman kuno mahal. Kalau kita sekarang, saya beri demonstrasi. Kalau zaman sekarang kan nulis salah. Buang. Kenapa kok gampang dibuang? Murah. Ya, dulu mahal ya, Rama. Dulu mahal sekali. Maka dimanfaatkan gulungan-gulungan itu sekecil mungkin. Bahkan kalau masih ada bisa ditulisin. Maka karena Yeremia itu yang menulis, sekretarisnya itu namanya Baruk, maka ya nyambung. Karena itu hanya soal teknis saja. Wah dulu mahal, ada ruang sekecil mungkin dimanfaatkan. Udah nitip di sini ya, Nabi ya. Oh silakan kata Nabi. Daripada saya beli sendiri mahal gitu. Kalau sekarang nggak ada soal untuk kita sekarang. Nah ini pengetahuan mengenai bahan pada zaman kuno ini penting juga kita ketahui. Karena kadang-kadang hal-hal teknis seperti ini menimbulkan persepsi yang berbeda.